Selamat pagi, salam sejahtera jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada hari Minggu ini. Mari berkumpul bersama dengan keluarga, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku, baitnya yang pertama. Jemaat, kita akan mempersiapkan bacaan pada hari Minggu ini. Namun sebelum kita membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dan kami jemaat Tuhan yang terus berusaha untuk mengasihi Tuhan. Hari Minggu ini dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk mendampingi setiap keluarga, agar kami bisa membaca firman Tuhan dengan baik, kemudian merenungkannya, dan pada akhirnya melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maka saat ini ya Tuhan, berfirmanlah bagi sekalian jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Korintus pasal 4, 1 Korintus pasal 4, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 4, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita akan simak bacaan kita pada hari ini, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus,
tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, kemudian merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang merasa jika melihat orang lain lebih baik, dia sangat terancam. Ketika melihat orang punya kemampuan yang lebih dari dirinya, dia terancam. Dan jahatnya, dengan berbagai macam cara, orang itu akan dihambat untuk tidak dapat berkembang. Dan kalimat ini bukan bagian dari karakter pelayan Tuhan. Hari Minggu ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus secara otentik menuliskan kalimat-kalimat yang cukup baik untuk direnungkan bagi pembaca, termasuk saudara dan saya hari ini yang membaca firman Tuhan pada bagian yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rendahkanlah Dirimu. Kita akan melihat pandangan bahkan pendapat objektif dari tulisan Paulus tentang apa yang terjadi sebagai reaksinya bagi jemaat di Korintus secara khusus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ingat bahwa jemaat Korintus adalah bagian dari jemaat hasil dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Namun kita juga bisa mengingat bahwa jauh sebelum Paulus memberitakan tentang Kristus di jemaat Korintus, ada sudah lebih dahulu pengajaran-pengajaran yang sudah sangat mendarah daging dalam kehidupan orang-orang Korintus. Dan hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan bacaan kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap yang Paulus sampaikan dalam bacaan kita adalah bahwa dia tidak menilai diri sendiri sebagai yang paling utama, yang harus mendapatkan penghormatan, yang harus mendapatkan pujian, yang harus mendapatkan berbagai macam apresiasi dari jemaat Korintus. Dan hari ini kita akan melihat sebetulnya apa yang menjadi latar belakang sehingga Paulus menyampaikan secara otentik tentang kehidupan yang rendah hati yang menjadi karakter dari pelayan Tuhan seharusnya. Kita akan melihat kembali dan mengingat kembali persoalan yang muncul di jemaat Korintus. Dapat kita rangkumkan beberapa hal yang menjadi persoalan yang akhirnya menimbulkan perpecahan di jemaat Korintus, dan itu mempengaruhi kehidupan berjemaat di Korintus. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang muncul di jemaat Korintus adalah pengkultusan dari pemimpin yang sebelumnya ada, dari mulai Paulus, kemudian juga ada Apolos,
ada Kefas. Bagi mereka, para pemimpin, dan khususnya Paulus, sekali lagi mereka tidak ada dalam posisi bahwa mereka adalah orang yang menganggap diri paling di atas segala-galanya. Tetapi persoalan pengkultusan, yaitu penghormatan yang berlebihan, pemujaan, penghormatan kepada pemimpin-pemimpin yang pernah melakukan pelayanan di jemaat Korintus, di Korintus secara umum, inilah yang dikultuskan oleh orang-orang di Korintus. Dan ini begitu sangat berbahaya. Dan ini menjadi persoalan yang mempengaruhi jemaat Korintus. Pengkultusan pemimpin, mendewakan pemimpin. Dan yang lebih mengerikan lagi bahwa pengikut-pengikut dari setiap golongan itu pada akhirnya mengatakan bahwa, membandingkan bahwa pemimpin yang satu lebih baik dari pemimpin yang lain. Inilah yang menjadi persoalan pertama yang kalau kita ingat tentang jemaat di Korintus. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang akhirnya memunculkan perilaku-perilaku kesombongan. Masing-masing orang, masing-masing pengikut mengklaim menjadikan golongan-golongan dan pemimpin-pemimpin mereka itu orang yang paling nomor satu dan menganggap orang lain atau pemimpin yang lain lebih rendah. Paulus mendahului segala sesuatu di jemaat Korintus. Paulus yang pertama mendirikan jemaat Korintus. Kemudian ada Apolos dengan kelebihan yang memang luar biasa dipercayakan Tuhan kepada Apolos, yang sangat fasih dalam berbicara, menjabarkan tentang Taurat dan hukum Kristus. Kemudian ada golongan lain yaitu Kefas, dengan ciri bahwa mereka juga melakukan pekabaran Injil dan banyak juga pengikutnya. Baru kemudian ada golongan yang lain yaitu golongan Kristus. 4 golongan yang ada ini, para pengikutnya akhirnya menyombongkan diri mereka satu dengan yang lain, menganggap yang paling luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan pada akhirnya yang ketiga adalah persoalan popularitas, di mana yang satu menganggap dirinya populer dibanding dengan yang lainnya. Tetapi catatan untuk kita pahami, ini ada pada kehidupan jemaat, bukan pada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan melakukan pekabaran Injil di Korintus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah Paulus menyampaikan pendapatnya, dan itu diutarakan bahwa memang ini adalah pendapat Paulus di ayatnya yang ke-9, sebab menurut pendapatku. Ada hal-hal yang cukup bisa kita pahami, keotentikan, keobjektifan dari Paulus untuk melihat persoalan di jemaat Korintus ini. Dan ini yang patut kita renungkan bersama Bapak Ibu yang terkasih. Para pemimpin tidak hanyut pada persoalan yang ada di jemaat, tetapi para pemimpin dalam hal ini Paulus dengan tegas menyampaikan beberapa poin penting. Sebagai seorang pelayan, Paulus mengatakan dengan jelas, setiap pelayan, mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan khusus oleh Tuhan dengan kelebihan mereka masing-masing. Dan hal ini bukan untuk diperbandingkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Paulus mengatakan dalam pendapatnya,
Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Hal yang dapat kita ambil dari teks ayat 9 ini, bahwa Paulus secara otentik dan objektif mengatakan kepada para pengikutnya dan juga mungkin pengikut Kefas, pengikut Apolos yang membaca tulisannya, bahwa mereka semua adalah orang-orang yang sedang dipakai untuk memperbaiki, untuk melengkapi, untuk memulihkan, dan untuk menyempurnakan seluruh pelayanan-pelayanan bagi Tuhan melalui dan di dalam jemaat Korintus. Dan hal itu sebetulnya cara Paulus dengan tegas untuk sedikit demi sedikit memberikan pemahaman supaya tidak terjadi perpecahan yang lebih besar dalam kehidupan yang tentu saja mempengaruhi jemaat Korintus. Kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga ingin menyampaikan bahwa jemaat Korintus harusnya adalah jemaat yang bisa sangat bersyukur, bisa sangat disebut jemaat yang beruntung, karena dilayani oleh para rasul dan pemberita-pemberita Injil yang begitu populer. Seperti dirinya yang memang sudah mendirikan dan menghadirkan banyak jemaat, seperti Petrus, seperti Apolos. Mereka memang adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam kapasitasnya mengabarkan Injil. Harusnya ini tidak menjadi sebuah perpecahan, tetapi menjadi sebuah keuntungan bahwa mereka disempurnakan dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sangat mengejutkan sebetulnya dalam segala keterbukaannya Paulus menyampaikan di ayatnya yang ke-10 bahwa kami dalam hal ini Paulus dan rekan-rekan pelayanan menyebut mereka sebagai orang-orang bodoh karena Kristus. Apa yang ingin tersampaikan bagi pembaca? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bodoh karena Kristus. Orang yang tidak mengenal Kristus pasti akan menilai tindakan rasul-rasul yang memberitakan Injil itu adalah pekerjaan yang bodoh. Orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Kristus dalam pemberitaan melalui Rasul Paulus, Apolos, dan kemudian Kefas, mereka sangat bersyukur seharusnya kepada Tuhan bahwa kepercayaan dalam Kristus memang harus membutuhkan perjuangan keras. Karena memang sekali lagi ada begitu banyak pandangan-pandangan alam pikiran yang jauh lebih dahulu sudah ada di jemaat Korintus. Hal inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang kemudian membimbing setiap pengikut dari golongan-golongan itu bahwa mereka harus menyampaikan sesuatu untuk diri mereka dan jemaat Korintus secara khusus, bahwa siapapun pembimbing rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan berjemaat dari dulu sampai dalam perkembangan jemaat Korintus harus hidup dalam kerendahan diri. Inilah yang menjadi jawaban bahwa memang tepat kerendahan, rendahkanlah dirimu menjadi bagian yang Paulus utarakan. Dengan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, Paulus justru merendahkan dirinya. Anggapan
anggapan orang itu tidak dipertimbangkan sebagai sesuatu yang menyakiti dirinya, tetapi justru melalui tulisan Paulus ini, dia boleh menyadarkan semua pengikut dari setiap golongan untuk hidup dalam kerendahan hati, melakukan pelayanan-pelayanan yang berkelanjutan tanpa harus menyampaikan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Latihan praktis yang disampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini untuk jemaat Tuhan. Mari, kerendahan diri itu dapat ditunjukkan oleh jemaat Tuhan dalam hal-hal seperti berikut ini. Akuilah kesalahan jika memang kita melakukan satu kesalahan. Akuilah. Menerima masukan, ini adalah juga bentuk lain dari merendahkan diri. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sehingga tidak muncul perpecahan dalam kehidupan berjemaat. Hindari untuk lebih banyak mengkritik orang lain, tetapi lebih banyak justru mengoreksi bahwa memang dalam keterbatasan setiap orang bisa melakukan hal-hal yang di luar dari pikirannya, melakukan kesalahan. Mintalah maaf kepada orang lain, bicarakanlah hal-hal yang baik, seperti yang disampaikan Paulus, ketimbang membicarakan dan mengkompar satu golongan dengan golongan yang lain yang berakibat tentu saja terjadi perpecahan. Senanglah atas keberhasilan orang lain. Layanilah dengan baik seorang dengan yang lain. Perlakukanlah orang lain dengan hormat. Dan jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak berarti apa-apa. Justru Paulus dalam kerendahan hatinya, dia dimuliakan oleh Allah. Begitu besar dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Paulus. Dan itu dipastikan karena dia punya kerendahan hati untuk menyampaikan motivasi yang sangat baik sehingga perpecahan di jemaat Korintus tidak berakhir pada kekacauan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berkenan memakai setiap hambanya yang rendah hati. Ini bagian yang mau disampaikan sebetulnya melalui perenungan firman Tuhan, melalui apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan biarlah setiap jemaat hari ini dalam segala situasi dan kondisi kita lebih banyak lagi diajar untuk lebih bersabar dan lebih bisa mempertimbangkan secara objektif segala sesuatu yang terjadi. Kita tidak terjebak untuk merasa terancam ketika melihat orang lain berhasil dalam kehidupannya. Kita tidak merasa lagi terancam ketika memang ada orang lain yang punya kemampuan lebih daripada diri kita. Belajarlah terhadap mereka semua. Inilah firman Tuhan yang terjabarkan pada hari ini untuk jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga Kristiani yang terus dengan kerendahan hati mau dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sekuler kita. Tuhan tolong dan terus akan memuliakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebagai respon kita terhadap pemberitaan sabda,
Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367, bait yang ke-6, Padamu Tuhan dan Allahku. Sekarang saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam syafaat pada minggu hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang penuh rahmat dan kasih, pada hari Minggu ini seluruh jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing, bahkan hampir kurang lebih 2 bulan, kami melakukan ibadah-ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Kami tetap ingin bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, pada tanggal 10 Mei 2020. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kebutuhan rohani kami tercukupi, dan kami sangat berterima kasih atas penjabaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Kami pada hari Minggu ini diajarkan kembali untuk hidup dalam kerendahan hati, untuk melihat bahwa kepercayaan Tuhan berikan khusus kepada kami, bukan untuk membanggakan diri lebih daripada orang lain, tetapi dengan apa yang kami miliki yang berasal dari Tuhan, kami akan melanjutkan pekerjaan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih kepada Tuhan. Ajar kepada kami bimbingan Roh Kudus-Mu untuk terus menguatkan kami, pribadi dan keluarga, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau pasti akan memakai orang-orang yang rendah hati, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang tidak menyombongkan diri dan menganggap diri paling di atas segala-galanya, bahkan di atas dari orang lain. Dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan pelayan Tuhan. Dan memang hari ini kami kembali mengingat karakter pelayan Tuhan adalah mereka yang hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ingin menyampaikan kepada Tuhan pada minggu hari ini permohonan ampun kami kepada Tuhan secara bersama-sama. Dalam kerendahan hati juga, setiap kami yang berdoa kepada Tuhan hari ini, kami mohon pengampunan kepadamu atas segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang terus malu terhadap segala dosa yang kami perbuat. Orang-orang yang terus merasa bahwa kami ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kasihanilah kami. Ampunilah segala pelanggaran kami kepada Tuhan. Dan dari pengampunan itu, mari Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami terus akan berdoa dan tidak akan berhenti berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,
Kami warga negara yang baik, yang terus akan berkontribusi untuk Indonesia melalui doa kami. Pulihkanlah Indonesia. Bersamalah dengan pemimpin bangsa Indonesia dari tingkat pusat sampai yang ada di sekitar kami. Itulah doa kami untuk pemimpin dan untuk bangsa Indonesia. Hari ini kami mau juga terus berdoa untuk setiap penderitaan umat manusia dengan berbagai macam latar belakang di dalamnya. Penderitaan apapun itu bentuknya, kami mohon kepada Tuhan, kuatkanlah kami untuk menanggung penderitaan kami ya Tuhan. Bersamalah dengan kami umat Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan umat manusia. Kalau saat ini pergumulan yang dialami oleh umat manusia adalah sakit penyakit, doa kami Tuhan, Tuhan akan menjamah setiap orang yang sakit dan Tuhan akan memulihkan mereka dari kesakitan mereka. Kami percaya ada begitu banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang menderita secara ekonomi karena pekerjaan, karena kemiskinan, karena ketidakadilan, karena keterlantaran. Ya Tuhan, bersamalah dengan mereka. Berikan mereka kecukupan secara jasmani dengan cara Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk mereka yang mengalami pergumulan keluarga, suami istri, pergumulan orang tua dan anak, pergumulan saudara bersaudara. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatukan setiap orang percaya untuk melakukan pelayanan-pelayanan bagi Tuhan dengan kesehatian. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap orang yang bersuka cita karena kehidupannya diberkati dan selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Hadirlah bagi mereka yang mengucap syukur karena hari ulang tahun. Hadirlah bagi mereka yang mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan keluarga-keluarga umat Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dengan berbagai macam denominasi gereja yang Tuhan hadirkan, baik yang ada di kota-kota besar sampai yang ada di pelosok pedesaan. Mereka yang terus mengabarkan berita sukacita tentang Kristus dan keselamatan yang hanya di dalam Kristus. Biarlah setiap gerejamu mampu untuk melakukan penguatan rohani bagi setiap jemaatnya. Bapa dalam surga, kami hari ini mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka yang membutuhkan pendidikan, yang saat ini melakukan pembelajaran secara online. Tuhan memberkati anak-anak dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mereka yang merantau jauh daripada orang tua, biarlah mereka juga Tuhan berkati. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami mau juga menyerahkan kepada Tuhan bagi setiap jemaat yang terus memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur yang mereka bawa dengan segala macam bentuk perwujudannya termasuk persembahan tubuh. Tuhan akan memberkati persembahan setiap orang yang diberikan dengan suka dan rela untuk menunjang persekutuan pelayanan dan kesaksian di gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tetap mau menyerahkan untuk situasi yang ada saat ini. Kami percaya bahwa pemulihan demi pemulihan sedang Tuhan kerjakan bagi alam semesta, bagi umat manusia dimanapun mereka berada. Biarlah kami terus memaknai pemulihan itu dengan sabar dan dengan hidup dalam kerendahan hati.
Inilah segala permohonan kami pada minggu hari ini. Kami akan melanjutkan hidup di pekan yang baru. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kami mohon Tuhan menjagai kami. Tuhan memberkati usaha kami, dan Tuhan hadir dalam setiap situasi, bahkan situasi di mana kami sangat membutuhkan Tuhan. Inilah seru doa kami kepada Tuhan hari ini, yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita melanjutkan kehidupan, tetap bersukacita dan hiduplah dalam kerendahan hati. Dan saat ini, mari angkat hati, arahkan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.